Dia akan menyeret 4 macam laki-laki. Siapa yang akan diseretnya? Yang pertama adalah suaminya. Yang kedua adalah anak laki-lakinya. Yang ketiga adalah bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya wow, agar kita makin semangat. Lalu klik semua supaya dapat video kita terbaru. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا إلى الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم غير النساء التي إذا نظرت إلى سرتك وإذا أمرتها أطعتك وإذا غبت عنها حافظت في مالك أو نفسها. Waqala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, kemudian ahli keluarga kamu. Jadi di sini sebelum kita menyelamatkan ahli keluarga kita, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan ahli keluarga. Siapa ahli keluarga kita? Ahli keluarga kita ini adalah satu kasur dengan kita. Yang namanya satu kasur, bapak, ibu, kakak, adik, itu namanya satu kasur, anak dan cucu juga. Kemudian satu sumur kalau dulu di kampung itu namanya mandi. Di kampung itu ada air, bahasa Palembang itu air ulu tulung namanya, sumber mata air. Maka orang kampung sana mandi semua di sana. Jadi maknanya yang mesti kita selamatkan adalah 160 rumah atau 40 rumah sebelah kanan kita, 40 rumah sebelah kiri kita, 40 rumah belakang rumah kita, dan 40 rumah depan rumah kita. Ini seperti ini kalau di perumahan. Ya, itu mesti kita selamatkan. Kita harus bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Maka dalam bahasa satu orang wanita, kata Nabi, dia akan menyeret 4 macam laki-laki. Siapa yang akan diseretnya? Yang pertama adalah suaminya. Yang kedua adalah anak laki-lakinya. Yang ketiga adalah bapaknya. Yang keempat adalah saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki, suami, bapak, anak.
Kalau bapak tidak mengajarkan agama kepada anaknya, hanya memberikan makan dan minum, sandang pangan saja, kemudian agama tidak diajarkan, walaupun bapaknya soleh, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, rajin ke masjid, rajin zikir, tapi anaknya tidak diajarkan agama, maka nanti di akhirat bapaknya ini akan diseret oleh anaknya. Kemudian siapa lagi akan diseret oleh satu orang wanita ini? Adalah suaminya. Sekalipun suaminya rajin dakwah, rajin zikir, baca Quran, hadir majelis pengajian, tapi suaminya ini tidak mengajarkan agama kepada istrinya, maka istrinya ini nanti di akhirat, ketika nanti di padang mahsyar semuanya pada dihisab, suaminya ini karena dia dosanya tidak ada, pahalanya banyak, kemudian dia ditakdirkan mau dimasukkan ke dalam surga. Maka istrinya mengatakan, ya Allah, dulu dia tidak ajarkan agama kepada saya, hanya diberi makanan, tempat tinggal, kendaraan, rumah, tapi agama tidak diajarkan. Maka istrinya menuntut, kemudian tuntutan istrinya ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, akhirnya pahala suaminya ini bagi dua. Ternyata begitu dibagi dua, tidak cukup untuk masuk surga. Akhirnya dua-duanya masuk neraka. Jadi kita sebagai suami ini bertanggung jawab kepada istri kita ini memberikan agama. Apa itu agama? Imaniyah, ibadah, muamalat, muasyarah, akhlak kita ajarkan kepada istri. Begitu juga seorang anak. Seorang anak yang taat kepada Allah, bahkan dakwah kemana-mana, tetapi agama tidak diajarkan. Agama tidak diajarkan kepada ibunya. Ibunya wudhu tidak pandai, ibunya bacaan sholat nggak pandai, bahkan Fatihah pun tidak bisa. Maka anaknya ini nanti di akhirat, ketika dia mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibunya akan menuntut, ya Allah, dulu aku melahirkan dia, aku mengandungkan dia, membesarkan dia, tetapi dia dakwah kemana-mana, ngajar kemana-mana, tapi saya tidak pernah diajari agama. Maka sang ibu akan menuntut anaknya. Jadi satu wanita menuntut 4 laki-laki, sementara satu laki-laki akan dituntut 4 orang wanita. Jadi kita hari ini nggak aman, Pak. Kalau seandainya kita hari ini kita punya anak perempuan, dibiarkan saja tidak ngerti agama, bahkan anak kita sekolahkan sampai S1, S2, bahkan dapat gelar doktor anak kita, tapi anak kita nggak pernah dikenalkan sunnah Nabi, nggak pernah diajarkan baca Al-Quran, anak kita nggak pernah diajarkan cara sholat yang betul, mandi yang betul, istinja yang betul. Ini Pak nanti akan jadi bumerang kepada kita nanti di akhirat. Itulah makanya satu wanita dia akan menuntut 4 orang laki-laki. Jadi kita ini Pak nanti akan dituntut kalau tidak ajarkan anak kita ini. Kemudian siapa lagi? Adalah saudari perempuan kita. Makanya sekarang ini supaya kita tidak dituntut, kita hari ini boleh bawa istri, kemudian bawa saudari perempuan kita. Kemudian kita bulan depannya lagi, supaya tidak dituntut oleh anak perempuan kita hari ini boleh dibawa 15 hari. 3 hari 3 kali, nanti dibawa 15 hari. Kalau dulu nggak boleh. Dan sekarang ini boleh anak perempuannya dibawa 15 hari. Nah, begitu juga
Bulan depannya lagi kita keluar lagi. Siapa kita ajak? Ibu kita, Pak. Kita ajak ibu kita 3 hari 3 kali, nanti ajak 15 hari. Niat insya Allah. Supaya apa? Supaya tidak dituntut. Maka karena Maulana Sa'ad, mestinya Karbozari kalau ditanya jamaah Rijal dengan jamaah Masturo, mestinya lebih banyak jamaah Masturo. Kenapa? Karena lebih banyak waktu untuk keluar Masturo. Begitu juga dengan bibi kita, Pak. Adik bapak kita. Adik bapak kita ini, kalau seandainya paman kita tidak ngerti agama, boleh kita bawa, Pak. Atau bibi kita janda dia, nah, kita ajak Masturo juga. Supaya nanti apa? Nanti di akhirat tidak nuntut diri kita. Kita ajak. Jadi bibi, saudari perempuan, kemudian anak perempuan, kemudian ibu kita. Maka kita niatkan, Pak. Ibu kita ajak yang masih hidup. Niat insya Allah. Supaya apa? Nanti di akhirat kita tidak dituntut. Karena nanti di akhirat itu adalah tuntut menuntut, Pak. Gak bisa kita aman. Bahkan kalau kita hari ini kita bertetangga, tetangga kita ini pun dia akan nuntut. Kalau nggak pernah kita ajak tetangga kita ini, maka satu tetangga di akhirat dia akan nuntut. Maka tuntutannya dikabulkan. Akhirnya pahala kita dibagi 2. Ternyata 40 tetangga kanan kita nuntut semua. Karena orang Islam ini adalah umat yang peduli. Kita ini laki-laki yang beriman peduli kepada laki-laki yang beriman yang lain. Wanita yang beriman peduli kepada wanita beriman ya yang lain. Ini mungkin berat, Pak, tanggung jawab agama ini. Kalau dulu kita keluar 3 hari 3 bulan sekali. Kalau sekarang boleh setiap minggu dimusyawarahkan. Minggu ini kita ajak ibu kita sama istri kita. Minggu depan ada lagi jamaah misalnya ingin keluar kurang 1 pasang. Boleh ajak istri kita, boleh anak ajak perempuan kita. Anak perempuan kita ajak. Supaya nanti kalau dia nikah dapat suami yang sudah 4 bulan, dia akan balan dia. Ya. Minggu ketiga lagi kita ajak siapa? Saudari perempuan kita. Adik kah atau kakak kah? Ajak. Niat insya Allah. Jadi memang penuh, Pak, waktu itu dalam 1 bulan tuh bisa kita keluar terus. Atau kita setiap bulan kita keluar. Ajak. Ibu diajak, saudari perempuan diajak, anak perempuan kita diajak, bahkan bibi kita pun bisa diajak untuk keluar di jalan Allah. Semuanya insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha agama ini sekarang ini usaha agama ini diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kalau seorang nabi dakwah, kemudian kalau untuk menemani nabi berdakwah juga, itu mesti diangkat dulu menjadi nabi. Seperti Nabi Musa alaihissalam, dia minta kepada Allah sampai 14 kali dia mengadu kepada Allah, ya Allah, pilihlah saudara saya Harun untuk menyampaikan agama karena lidah saya cadel. Itu sampai 14 kali kata ulama. Jadi kalau mau dakwah di zaman dulu, itu diangkat menjadi nabi dulu baru boleh dakwah. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, kita belum lahir ke dunia, sudah diberikan warisan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan kerja nabi. Jadi kita memang bukan nabi, tetapi tugas nabi sudah diwariskan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sudah diwariskan tugas nabi. Apa tugas nabi?
Tugas Nabi adalah mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi mengajak manusia mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi mengajak manusia mengamalkan agama. Tugas Nabi mengajak manusia menyempurnakan iman dan amal soleh sebelum manusia ini mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran, dikatakan kamu, kata Allah, sebaik-baik umat. Jadi umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Syaratnya apa? Syarat umat yang terbaik ini adalah ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Jadi kita ini laki-laki bukan dilahirkan untuk istri kita saja, untuk anak kita saja, tapi kita ini dilahirkan ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Untuk apa kita dilahirkan untuk manusia? Untuk buat dua kerja. Apa kerjanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita dua, ngajak orang berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka inilah kata umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik adalah umat yang dilahirkan untuk manusia. Sekarang kita lihat manusia ini. Manusia hari ini di Amerika ada manusia, di Jepang ada manusia, bahkan di kaki gunung sana ada manusia, bahkan di pulau-pulau ada manusia, bahkan hadirin di ujung dunia sana pun ada manusia. Jadi kita bukan dilahirkan hanya untuk istri dan anak kita saja, tapi kita umat Nabi Muhammad dilahirkan untuk seluruh manusia. Semua siap insyaallah mendatangi manusia ke seluruh dunia. Ustaz paham insyaallah? Insyaallah. Negara jauh? Mas Turunnya negara jauh ya. Irwansa Mas Turunnya pun negara jauh. Kita niat sejauh-jauhnya ya, doakan kami Pak bisa berangkat ke Amerika. Jauh Amerika 14 jam dari sini. Kalau ke Mekah Pak 8 jam. Tapi kalau 24 jam. kalau ke Amerika 24 jam. Kalau ke 8 jam. Kalau ke Mekah 8 jam. Kalau ke Amerika 24 jam. Mungkin ada yang lebih jauh lagi dari Amerika. Ya kan? Cina berapa jam? Cina sebentar aja. Ini lihat Pak ya. Insyaallah. Jadi yang hadir di sini, ini udah hari-hari akhir ini. Bagaimana semuanya Allah berangkatkan? Tuan rumah awal 15 hari udah pernah? Udah ya. Tinggal berangkat 40 harinya. 40 hari boleh ke India, 40 hari boleh ke Bangladesh atau Pakistan. Niat. Umur kita ini Pak tidak digunakan untuk agama habis. Digunakan untuk agama habis. Harta kita juga begitu. Kita gunakan untuk agama habis. Tidak digunakan untuk agama habis. Kalau mengamalkan agama, yang pertama dengan keyakinan. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mengamalkan agama dengan ilmu. Apa ilmunya? Kalau saya berangkat, harta saya gunakan untuk dakwah, maka harta saya akan dibeli oleh Allah dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membeli. Apa yang dibeli oleh Allah? Diri kita, harta kita, waktu kita ini kalau kita jual kepada Allah, Allah akan beli dengan surga. Kalau bicara surga, kata Nabi, surga busur panah, tempat anak panah. Di dalam surga, kata Nabi, lebih bernilai daripada dunia seisinya. Batu bata, kata Nabi, yang nempel di istana, satu batu bata lebih berharga dunia seisinya.
Jadi kalau harta kita jual kepada Allah, Allah akan beli dengan surga. Siap Pak Narto? Siap. Siap ya Abdullah? Insyaallah. Hah? Insyaallah. Apa namanya? Pak itu? Siap? Mas. Pak Muas? Siap? 15 hari pernah belum? Belum. Ya, insyaallah. Niat segera berangkat. Siapa ya? Niat segera berangkat. Karena nanti kata Nabi, manusia di akhirat semuanya akan menyesal kecuali orang yang semasa hidupnya tidak pernah putus lisannya berzikir kepada Allah. Semua manusia akan menyesal. Yang tiap tahun 4 bulan nyesal, yang baca Quran 1 hari 5 juz 10 juz akan nyesal, yang setiap hari malamnya tahajud sampai subuhnya nyesal. Semua nyesal, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika manusia ini mati, sebelum dia mati akan dilihatkan pahalanya, ganjaran pahalanya dan balasannya di surga. Maka dia akan menyesal. Maka sebelum kita menyesal, mari kita gunakan waktu yang singkat di dunia ini, kita gunakan membangun akhirat kita. Karena kita ini adalah anak-anak akhirat. La aisa illa aisul akhirat. Tidak ada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati. Ustaz Umair, lihat. Mas Turo 40 hari belum? Belum. Masya Allah. Lihat dah. 10 hari? Udah. Lihat 40 hari ya. Pak Samsu? 40 hari ya. Mas Turo 40 hari. Amin. Dan kerja dakwah ini kerja pilihan. Allah yajtabi ilai man yasa wa yahdi ilai man yunib. Kata Allah, aku memilih siapa yang kupilih. Kalau seandainya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh permasalahan kita, seluruh urusan kita akan ditolong oleh Allah. Coba, kalau sudah dipilih, maka kerja dakwah ini kalau ingin berangkat syaratnya cuma 3. Apa Pak Muas syaratnya? Syaratnya niat yang bulat, niat yang kuat. Syarat kedua adalah nekat. Syarat yang ketiga nangis. Ya Allah, berangkatkanlah saya. Ya Allah, saya belum sampai ke Thailand, hantarkanlah ke Thailand. Nah, kalau mau ke Thailand, mesti dia berangkat IPB dulu. Ya, salah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Nabi, lihat insyaAllah. Insyaallah. Lihat 40 hari. Insyaallah. Nah, kita tak panjang-panjang kita. Lihat 40 hari. Kalau 40 hari, 40 kali sarapan pagi, Pak. Masyaallah. Ya. Satu kali kita sholat ketika di jalan Allah dilipat gandakan 700.000 kali. Masyaallah. Kenapa hari ini orang berbondong-bondong dia mau pergi ke Mekah? Karena kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram dia sholat 2 rakaat sama dengan 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid kita. Kalau di Madinah 50.000 kali. Tapi hari ini berapa banyak orang tidak tahu kalau nilai dia berdakwah 700.000 kali. Allah. Kalau 700.000 kali dengan 100.000 mana yang lebih besar? 100.000. 100.000. Sahabat paham kalau sholat di Masjidil Haram 100.000. Tapi sahabat rela meninggalkan kota Mekah dan kota Madinah karena sahabat tahu nilai orang berdakwah itu bukan 100.000 tapi 700.000. Lihat semua insyaAllah ya. Insyaallah. Lihat semua. Jadi ibu-ibu boleh catat di dalam. Agak lama sedikit catatnya nggak apa-apa. Rayulah agar Pak awal berangkat. Kemudian Nabi setelah berangkat juga. Amin. Ya, kemudian Pak Muas berangkat juga. Ya kan? Ibu-ibu dukung nih. Kemudian yang akan berangkat negara jauh, Mas Toro negara jauh, Ustaz Wahab, Allah berangkatkan juga. Amin. Ya, Allah berangkatkan juga. Pak Abdullah, begitu juga Allah berangkatkan juga. Amin. Segera nih, kayaknya tahun ini Pak Abdullah ini tidak cocok lagi kalau 4 bulan dalam negeri. Masyaallah. Ya, saya ingat Pak Cecep dia waktu kita jur di Padang Panjang,
Itu buat saya semangat berangkat. Walaupun kita keluar setahun 4 bulan 100 kali dalam negeri, itu tetap dai nasional katanya. Jadi kalau mau jadi dai internasional berangkat IPB. Belum. Astagfirullahaladzim. Belum. Oh, ya. Jadi ya Pak Abdullah, insyaallah ya berangkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangatmu biarlah si pandemi, semangat tanpa henti, setuju